Apa itu maksudnya? Ya, ucapan atau cara berbicara. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mau jujur menyelesaikan konflik sampai setuntas-tuntasnya, perhatikan tentang nada bicara kita. Hindari penggunaan nada bicara yang selalu keras, selalu meninggi. Itu namanya tidak menyelesaikan konflik, itu namanya cari gara-gara. Cari masalah baru, cari konflik baru. Pastikan kita memakai intonasi suara yang agak lebih lambat, lembut. Nah itu udah sampai, udah memberikan pesan itu. Wah kita memang mau berdamai kan gitu. Wah kita memang ya mau rekonsiliasi. Ya maka saya katakan tadi ke Bapak Ibu. Ya waktu istrinya menyampaikan semua kemarahannya kepada suaminya gitu ya. Tiba-tiba suaminya komplain. Pak, langsung saya potong. Pak, maaf sebentar. Nanti bagian Bapak. Jangan dulu diprotes. Jangan dulu dikomplain. Jangan dulu ditolak. Kita dengarkan saja. Supaya kita tahu. Supaya semua apa yang ada di hati, pikiran pasangan Bapak, itu tuntas keluar dulu semuanya. Karena itu ibarat sampah, saya bilang. Saya tahu tidak semua apa yang disampaikan oleh istri Bapak benar. Saya tahu kok. Saya bilang. Tapi ada juga yang benar dari apa yang disampaikan oleh istri Bapak. Nanti akan saya sampaikan di mana perkataan Bapak, istri Bapak itu yang benar dan yang mana yang tidak benar. Saya akan kasih tahu kok. Jadi Bapak tenang saja. Ya, jangan protes dulu, jangan bantah dulu. Itu kita atur loh Bapak itu. Ya. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu menjadi penting karena intonasi saya katakan tadi bisa menyulut konflik yang kecil menjadi besar. Ya, berikutnya cari ruangan atau lingkungan yang tepat. Kalau kita menyelesaikan konflik Bapak Ibu, hendaklah cari ruangan yang ya sejuk, jaraknya tidak terlalu jauh mungkin. Sebenarnya tinggal kita sepakati aja. Kalau masih bisa diselesaikan masalah itu, sebenarnya prinsip Alkitab mengatakan kan empat mata ya, berarti dua orang. Tapi kalau nggak bisa juga, maka kita boleh menghadirkan orang ketiga sebagai mediator. Tapi pastikan mediator ini tidak ada keberpihakan ke istri atau suami. Harus objektif. Harus objektif. Saya yang salah harus katakan salah, yang benar harus katakan salah. Benar. Ya. Bahkan Bapak Ibu, pemakaian temperatur. Kalau dalam suasana panas Bapak Ibu, cuaca yang panas, hati dan pikiran suami istri juga super panas. Ya, hendaknya kita jangan menyelesaikan konflik itu di tempat yang panas. Karena itu menyumbang kemarahan. Ya, menyulut kemarahan yang akan melahirkan konflik berkali-kali lipat, Bapak Ibu ya. Cari suasana yang agak lebih dingin, mungkin cari di ruangan yang ber-AC, termasuk juga penerangan, Bapak Ibu. Kalau menyelesaikan konflik jangan di tempat gelap. Gimana bisa menyelesaikan konflik di tempat yang gelap, Bapak Ibu? Kita butuh melihat ekspresi wajah orang kan. Maka carilah tempat penerangan yang memadai kan kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini juga sangat penting. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, kadang-kadang kalau masalah suami istri itu nggak bisa diselesaikan di rumahnya, kami suruh mereka datang ke rumah kami. Ya, walaupun konsekuensinya saya bilang nggak apa-apa. Tapi saya bilang begini, kalian datang ke rumah kami, tapi tolong kalian juga siapkan baju. Ya, karena ada kemungkinan ya bisa kita sampai malam. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus langsung pulang, tapi nginap di rumah kami saja. Oh ya, siap-siap Pak Pendeta, siap Pak Pendeta. Betul, masalahnya baru selesai jam 3. Ya udah, tidur aja. Ya, besok aja kalian pulang. Nah, itu sangat banyak menolong orang. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, saya punya harapan banyak loh sama Bapak Ibu dengan mata kuliah ini. Punya harapan banyak. Ya, untuk apa? Mampu dan sanggup menyelesaikan setiap masalah di dalam diri kita, rumah tangga kita, usaha, pekerjaan, dan bisnis dan pelayanan kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, Bapak Ibu harus sanggup dan mampu menjadi mediator, menjadi juru damai. Yang pasti Tuhan akan pakai dan berkati. Menyelesaikan masalah-masalah orang lain. Menyelesaikan konflik-konflik orang lain. Sehingga saya katakan tadi, pengadilan agama tidak lagi menjadi solusi terakhir menyelesaikan masalah rumah tangga orang Kristen. Bahkan Bapak Ibu, pengadilan umum tidak harus selalu jalan untuk menyelesaikan masalah kita di dalam pekerjaan, dalam usaha dan bisnis. Tapi bisa pakai prinsip firman Tuhan. Dan kami sudah pakai itu. Banyak para pengusaha kami yang kami mediasi dengan rekanan bisnisnya. Tadinya mereka sangat begitu dekat, akur, kerjasamanya sangat bagus. Tapi tiba-tiba dalam pertengahan jalan mereka ada konflik. Biasalah, masalah pembagian pendapatan kan. Tapi saya katakan, kalau perkara ini Bapak Ibu bawa ke pengadilan, saya mau katakan, tidak ada di antara Bapak Ibu yang untung. Dua-duanya untung. Artinya rugi. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyelesaikan persoalan ini dengan pakai cara Tuhan, jalannya Tuhan, prosesnya Tuhan, waktunya Tuhan, tidak perlu Bapak Ibu mengalami kebuntungan demi kebuntungan, kerugian demi kerugian. Waktu, tenaga, pikiran, dan nggak perlu. Asal kita selesaikan pakai cara, waktu, kehendaknya Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, damai. Akhirnya apa? Kerjasama mereka dengan kliennya lebih bagus. Dan lebih berdampak bagi kedua belah pihak pembagian keuntungannya. Sama dalam pelayanan seringkali juga kami harus hadapi hamba-hamba Tuhan yang berperang. Kami harus mediasi juga. Ya, kalau Bapak Ibu mau berperang dengan majelis yang Bapak Ibu sayangi dulu, sampai ke pengadilan, nggak ada untungnya. Jemaat Bapak Ibu bubar. Ya sudah pasti Tuhan tidak akan berkenan memakai kita menjadi hambanya. Kalau kita pakai cara-cara duniawi dalam menyelesaikan masalah dalam pelayanan ini, lebih baik kita pakai cara Tuhan. Karena punya banyak cara. Bahkan menurut saya lebih efektif, lebih produktif, dan tuntas. Kalau kita pakai cara Tuhan. Yang ekspresi muka. Sekali lagi Bapak Ibu, survei membuktikan lebih dari 250.000 dari dagu sampai dengan ke jidat kita bisa mengekspresikan atau bisa mengkomunikasikan sebuah pesan, satu pesan kepada orang lain. Artinya apa? Hanya mempergunakan ekspresi wajah kita. Itu dapat kita pergunakan dalam menyelesaikan. Rasa sayang kita bisa kita ekspresikan lewat wajah kita kepada pasangan kita. Tentu dengan wajah yang agak lebih lembut. Kan gitu. Rasa ketidaksukaan kita terhadap pasangan kita bisa juga kita ekspresikan lewat wajah kita dengan apa? Wajah tegang, marah. Maka dalam menyelesaikan konflik, mari kita pergunakan ekspresi muka ini. Baik, benar. Sehingga konflik yang begitu hangat itu dapat diredam, bahkan dituntaskan sampai akar-akarnya, Bapak. Jadi, wajah merupakan tempat utama dalam mengekspresikan emosi seseorang. Maka saya katakan tadi, seharusnya kita suami istri
udah hafal betul. Kalau wajah istri saya atau suami saya itu lagi merah atau lagi tegang, harus mulai sekarang kita hafal. Oh, berarti dia ini lagi marah. Berarti dengan demikian, ya kita nggak usah ganggu dulu kan. Kan kira-kira begitu. Kalau intonasi suara yang dipakai oleh pasangan kita meninggi, harusnya bisa kita paham sekarang. Dia lagi marah. Maka jangan juga lah kita ikut serta-merta memakai intonasi yang tinggi. Atau wajah yang muram, yang tegang. Jangan. Apalagi dalam kondisi kita sedang menyelesaikan masalah atau konflik kan Bapak Ibu ya. Jangan menampakkan wajah yang marah, tegang. Tapi tampakkanlah wajah yang lebih lembut. Intonasi suara yang lebih lembut kan gitu. Bahkan mata efektif menandakan suatu perhatian atau minat dalam pengaruhi orang lain. Jadi kalau mata kita agak seduh Bapak Ibu ya, tidak melotot dalam menyelesaikan konflik, wah udah konflik itu bisa teratasi. Makanya saya bilang waktu hal kita menyampaikan permintaan maaf jangan hanya sebatas kata-kata, tapi juga apa? Perkataan maaf kita itu harus bisa juga diekspresikan lewat apa?